Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini saya mau review tentang bagaimana kita melakukan negosiasi, karena kembali lagi yang negosiasi itu sangat penting, dan negosiasi ini adalah itu pasti ada ilmunya yang memang harus kita terapkan. Kebanyakan orang itu lebih pandai menyelesaikan permasalahan orang lain ketimbang dengan masalah yang memang dihadapinya. Salah satu cara untuk menasehati diri sendiri itu dengan melakukan introspeksi diri. Misalnya, sebelum tidur kita harus mengingat-ingat kembali kebaikan dan keburukan yang memang seharian sudah kita lakukan. Lebih banyak kebaikannya apa keburukannya. Yang kedua, benar sekali apa yang memang dikatakan pepatah, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan itu tampak. Ini artinya kesalahan atau kekurangan diri sendiri ini terkadang dilupakan, tapi kesalahan dan kekurangan orang lain itu selalu diingat-ingat. Keutamaan diri sendiri. Jika kita lebih sering menempatkan kepentingan diri sendiri diurutkan terakhir, sebaiknya sekali-kali kita lakukan untuk sesuatu yang memang untuk diri kita sendiri. Memprioritaskan kepentingan sendiri diurutkan akhir biasanya akan mendorong kita untuk mengasihani diri sendiri, dimana justru mendorong timbulnya rasa frustasi. Sesekali kita mementingkan diri sendiri itu justru akan mempertahankan keseimbangan dan membawa hasil yang lebih baik untuk serta orang-orang yang memang kita sayangi. Berfokus pada diri sendiri, dimana tumbuhkan kesadaran kalau kita itu tidak dapat mengubah orang lain. Kita bisa mengubah diri sendiri, dan caranya ini kita terus membantu kita untuk melepaskan perasaan emosional yang memang terpendam. Mungkin ucapan orang lain yang sedang marah menyakiti hati, dan kemudian rasa itu dipendam dalam hati, maka akan berefek dalam kehidupan. Jika kita sedang marah, rasa sakit hati itu akan ikut keluar, sehingga masalah kecil menjadi besar karena suasana hati yang tidak enak ditambahkan masalah-masalah yang lalu belum terselesaikan. Dimana kita juga harus bisa meluangkan waktu untuk meminta dukungan dari teman. Kenapa? Kita memang tak selalu berhasil dalam mempertahankan semangat. Alangkah baiknya jika kita meminta bantuan teman kita untuk memberi dukungan, kita menceritakan pada teman terpercaya kita kalau kita sedang berusaha untuk memperbaiki sikap, supaya teman kita itu memberikan dukungan sekaligus pelatihan, meminta pendapat tentang bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu yang memang permasalahan secara emosional. Selanjutnya, kita bagaimana terus bisa memberikan yang terbaik. Menyerahkan hasil dari semua urusan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa memang menjadi titik terakhir dalam melakukan sesuatu, tetapi bukan berarti kita hanya melakukannya tanpa usaha, tapi melakukannya apa yang memang benar-benar kita inginkan, dan kita bersungguh-sungguh yang terbaik, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itu. Oke, teman-teman, orang yang selalu berpikir positif dapat berpikir dari sudut pandang yang lebih banyak. Dengan berpikir positif, kita juga perubahan-perubahan dapat diartikan dalam banyak sudut pandang yang lebih baik otomatis. Salah satu contohnya adalah Thomas Alva Edison, di mana orang yang sangat terkenal sebagai individu adalah yang selalu berpikir positif. Dia adalah yang sangat terkenal karena dia selalu berpikir positif. Di masa kecilnya prestasinya memang begitu gemilang, tetapi kegigihan telah membawa ia pada penemuan-penemuan yang memang rekayasa elektrikal dan mekanikal yang tidak kurang dari 1.000 yang dipatenkan. 2 pariwisata yang memang selalu dicatat dalam biografi Edison ialah ketika ia membuat 780 kali kegagalan dalam membuat bola lampu pijar, dan ia tidak mengatakan itu sebagai kegagalan. Melainkan 780 itu adalah cara yang tidak mungkin untuk membuat sebuah
bola lampu pijar itu yang memang mampu berpikir positif. Akhirnya terus dengan menggali seperti itu dia menemukan efisiensi dan efektivitas dalam membuat bola lampu pijar dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitu juga kita, ketika pabriknya terbakar dan menjadi puing-puing, Edison itu dengan tenang berkata kepada para pegawai-pegawainya bahwa itu adalah saatnya mengubah pabrik lama dengan pabrik baru yang lebih baik. Karena tidak perlu lagi dilakukan renovasi luar biasa, kini pabrik tersebut tidak perlu lagi dikenal dengan General Electric. Sekarang dipimpin oleh Jeff Immelt. Dalam dunia entrepreneur itu menjaring relasi adalah sebuah keharusan. Karena seorang entrepreneur itu pasti membutuhkan relasi untuk mengembangkan suatu usahanya. Di mana di sisi lain silaturahmi juga ini untuk menjaga menghantarkan seseorang pada lapangan rezekinya. Kesuksesan akan diraih ketika ia dapat menaklukkan rasa malas. Begitu banyak orang yang merasa dirinya super sibuk, bekerja keras siang dan malam tanpa memedulikan hak tubuhnya untuk beristirahat. Bagi waktunya adalah uang, time is money. Di pihak lain tidak sedikit juga orang yang menghambur-hamburkan waktunya untuk berfoya-foya dan bersenang-senang. Mereka merasa masa muda ini adalah waktu yang berhura-hura jika sudah tua tidak bisa seperti di waktu yang muda sekarang. Mereka lupa bahwa waktu tidak akan bisa kembali. Waktu adalah salah satu dimensi dalam kehidupan manusia. Karakter waktu senantiasa berpacu secara tepat tanpa terasa dan tidak bisa dihentikan. Oke, itu aja teman-teman. Semoga dapat ambil kesimpulan yang baiknya. Yang kurang baik tolong dihilangkan atau jangan diterapkan seperti itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.